Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait informasi yang cukup heboh sekali. Karena kali ini pendana Indonesia gelap, petisi purnawirawan TNI, dan banyak sebagainya. Rupanya pendananya betulan ada. Betulan kali ini tertangkap. Wah. Jadi selama ini yang bilang Pak Jokowi lah yang keroknya, suara rakyat lah yang mengutarakan demo itu semuanya terbantahkan karena betul-betul ada pendana di belakangnya. Kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Kalian masih ingat dengan iblis yang satu ini? Bagus-bagus dulu kau pun cantik begitu kau bilang iblis. Periksa mata dulu kau pun, periksa mata. Iya. Yang kalian kiranya zaman sekarang, wah, iblis bisa berubah wujud jadi wanita cantik. Betul. Jadi pria tampan. Iya. Jadi orang yang baik hati. Jadi kalau ada orang tiba-tiba baik hati sama kalian, hati-hati iblis itu. Antara dua, kalau nggak iblis mau minjam duit. Ya, dan tahu nggak kalian kenapa ini dibilang iblis? Karena tingkat kejahatannya ini, levelnya ini sudah melebihi setan. Melebihi setan, percayalah. Iya, alasannya apa, Bung? Ya, kalian masih ingat demo Indonesia Gelap? Demo revisi Undang-Undang TNI yang kemarin rusuh di Cirebon, rusuh di Bandung, rusuh Surabaya, rusuh di Jakarta, ya, dan juga petisi yang diajukan oleh para purnawirawan, inilah yang membiayai. Dari sini uangnya. Wah, banyak juga uangnya. Ini mohirnya. Masa ada uangnya sebanyak itu, Bung? Koruptor. Oh. Dari koruptor ke tangan dia yang bagi-bagi itu. Kau jangan main-main kok, Bung. Kalau memang ada buktinya, coba, Bung, coba. Bung Parbela nggak pernah melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu kalau nggak ada buktinya. Dengarkan baik-baik ya, dengarkan baik-baik. Selamat malam, Bapak-bapak. Saya Marcella Santoso. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk membuat video ini. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani, antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Papa Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Apa tadi katanya? Petisi. Iya. Banyak juga ya. Bapak-bapak yang baik hati, Bapak Forum Purnawirawan, coba ditanggapi dulu Pak video ini, Pak. Iya. Duluan disebut Pak petisi. Petisi, Bapak, petisi. Aku dari awal udah curiga, ada pendananya ini. Betul. Terbongkar ya. Apa katanya? Demo penolakan RUU ya, revisi Undang-Undang TNI. Ini juga yang membiayai. Dan juga demo Indonesia Gelap, dia juga membiayai. Mau bilang apa? Hei, mau bilang apa? Gara-gara Jokowi ini Indonesia Gelap. Iya. Wah. Dinasti Jokowi yang membuat Indonesia Gelap. Iya.
Paling begitu keluar video ini, apa kalian bilang, para pembenci dan juga kaum-kaum yang memang menginginkan Indonesia ini rusak, ya, mengatakan apa? Paling ada yang nyuruh dia. Iya, nggak terima Paling juga. dia di bawah tekanan. Paling dia ada terintimidasi. Sekarang gue bilang sama kau, dia itu udah gak punya uang. Orang seperti ini secara psikologi udah pasrah. Pasrah. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ya, mereka ini akan berusaha, ya, sebisa mungkin membongkar semuanya. Karena apa? Udah putus asa. Iya, berjatuh sama-sama gitu. Apa lagi coba? Ya, tuh juga. Ya, kalau bungkam dia penjara 20 tahun. Ya udah sekaligus lah dibongkar semuanya. Iya. Indonesia Gelap adalah murni. Murni itu adalah gerakan rakyat, kata Refli Harun. Indonesia Gelap adalah nyata, kata Ray Rangkuti. Indonesia Gelap itu adalah gerakan rakyat, kata PDIP. Indonesia Gelap itu adalah keinginan rakyat, kata Rocky Gerung. Apa yang nyangkut ini? Jorok kali kau belum. Ya, sama seperti yang nyangkut di gigiku itu. Inilah yang nyangkut selama ini, biar tahu kalian. Udah jelas dia tadi kan bilang apa? RUU, ya, penolakan RUU revisi undang-undang TNI. Setelah itu petisi, baru yang ketiga Indonesia Gelap. Banyak kali uang kawan ini, Bang. Bu Marcella bisa minta tolong? Kan ada rencana kami, ya, YouTuber Nusantara mau ke IKN, bisa biayai kami. Apa maksudmu, Bung? Jadi maksudnya mau dibiayai kalian pakai uang korupsi? Jadi Opung Parbelak beserta YouTuber Nusantara ditemani oleh Marcella Santoso akan berangkat bersama-sama ke IKN. Serius dulu, Bung. Kemarin kau si Tompel kau aja. Habis itu Sunarko. Sekarang Marcella kau aja. Aja sekalian Amin Rais, Bung. Amin Rais, Abraham Samad, Dr. Tiba, semuanya ajak. Ya kalau sempak kau aja. Tapi ini serius ya. Jadi mengingatkan kembali ya, Opung Parbelak beserta dengan YouTuber Nusantara yang sekarang anggotanya sudah 26 orang. Akan berangkat bersama-sama ditemani oleh Bapak Joko Widodo. Kita akan ke IKN bersama-sama tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20 ke IKN. Sebentar kali bungkus cuma 6 hari. 6 hari itu aja bingung kami mencari bagaimana biayanya. Jadi maunya berapa kami sebulan situ? Jadi buat teman-teman ya yang sudah berkontribusi, terima kasih banyak untuk kontribusi kalian semuanya ya. Jadi Opung Parbelak hanya bisa mendoakan supaya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, ya, itu memberkahi kalian semuanya dengan rezeki yang berlimpah-limpah. Amin amin ya robbal alamin. Ya, dan saya Opung Parbelak mengucapkan terima kasih banyak Mauliati Godang, atur nuhun matur suksma. Nah, jadi untuk kalian yang masih teman-temanku, saudara-saudaraku yang ingin berkontribusi, ya, di sebelah kanan ada nomor rekening dan di sebelah kiri ada nomor WA, ya. Yang sebelah kanan dulu diisi baru ke nomor ke sebelah kiri. Jangan yang kiri dulu baru ke kanan. Yang betul itu kanan dulu baru kiri. Bercanda. Enggak. Kalian tanya Opung Parbelak semuanya ya, teman-teman yang mau-WA aku ya, walaupun hanya sekedar mau-WA nanya kabar, ya kalau memang masih bisa Opung Parbelak jawab, Opung Parbelak pasti jawab. Kalau memang ada sempat Opung Parbelak telepon, Opung Parbelak akan telepon. Gitu dia. Kalian tanya aja. Kalian lihat aja di kolom komentar. Aku aja dicuekin. Ya kau bro, mau-WA aku, menelepon aku jam kerja, mana bisa aku angkat?
Jam kerja Opung Barbel lagi itu dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Kalau WA masih bisa lah nyuri-nyuri awak balaskan begitu kan. Ya. Jadi kita kembali lagi ke wanita cantik yang hatinya seperti iblis ini. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa. Rismon. Makanya kami patut mencurigai, ya, bukan cuma Pak Sylvester, bukan cuma Ali Ngabalin, ya, kemungkinan besar semua rakyat juga udah tahu bahwa sebetulnya ada yang bayar kalian. Udahlah ya, nggak usah munafik dan juga nggak usah tutup-tutupi lah. Kemungkinan, masih kemungkinan Opung, kemungkinan diduga, ya diduga. Sama kayak yang 3 ini kan, petisi revisi Undang-Undang TNI dan juga Indonesia Gelap. Diduga ada yang membiayai waktu itu. Nah sekarang terbuka. Hei Mahasewa, udah ketangkap yang membiayai kalian kan? Dan bukan cuma itu, biar tahu kalian ya, ini ya dia ternyata ya menyebarkan isu-isu hoax mengenai kehidupan pribadi Jaksa Agung. Kita kan bisa lihat bagaimana pekerjaan Jaksa Agung, ya kan? Ya, hantam sana, hantam sini, ya kan? Terus jerat koruptor sana, jerat koruptor sini, ya. Setelah itu sita sana, sita sini, uang disita, mobil disita, rumah disita. Setelah itu tanah disita, istri juga disita. Maunya kok, Bung? Iya, kalau aku yang jadi jaksa. Untung aku nggak jadi jaksa. Nggak lah, bercanda itu. Ya kan, mana ada pula istri disita. Ya, jadi di tengah-tengah ya di tengah-tengah masifnya pengungkapan korupsi, ya, ternyata si Marcella ini juga membiayai para buzzer-buzzer ya untuk, ya ingat ini ya, untuk menyebarkan berita hoax mengenai Jaksa Agung, Jampitsus, Direktur Penyidikan dan para penyidik. Banyak kali uang kawan ini, Pak. Perhatikan dulu ini. Uang ini semua uang. Ini masih dari satu PT ini, PT Wilmar ini. 6 triliun itulah tumpukannya, biar tahu kalian. Udah bisa bikin pondasi rumah, nggak usah beli batu bata. Kalau tidur di atasnya itu biasa ku bayangkan, biar tahu 100 tahun aku mimpi indah. Uang semua harum itu, harum. Aduh, maunya kayak gitulah, singgah lah, maunya di rumah mah uang segepok begitu, ya kan. Gak usah semuanya segepok gini aja, segepok tinggi 10 meter lah. Ya, itu dia. Ya, dan tahu nggak kalian terungkapnya ini bagaimana? Nah, kita perlu tahu juga kronologinya. Jadi terungkapnya ini awalnya, ya, ketika itu ada 3 kasus. Kasus timah, kasus CPO, dan juga kasus ekspor gula. Ya, dan saat itu, ya, si Marcella bersama dengan Ari Bakri, ya, disingkat dengan ARB, bukan Abu Rizal Bakri, ya, dan juga bukan Anies Rashid Baswedan. Ari Bakri
Ini ada uangnya. ARB yang satu lagi nggak ada uangnya. Jadi ketahuanlah mereka itu ternyata menyuap 4 orang hakim, ya. Yang pertama itu adalah Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kalau nggak salah ketuanya itu siapa namanya, Muhammad Arif Nuryanta, ya. Setelah itu, ya, nyampe lah uang ini ke tangannya Kepala atau Ketua PN Jakarta Pusat, ya, M. Arif Nuryanta, sebesar 60 miliar. Nah, 60 miliar ini diambillah sekitar ada 38 miliar. Untuk dia pribadi 22 miliar dibagi sama 3 orang hakim lainnya. Bayangkan, langsung dipotong atas biar totalnya 38 miliar untuk dia, 22 miliar dikasih sama hakim yang lain. Bagi 3. Masing-masing 7 miliar, 7 miliar, 7 miliar. Kan begitu. Sisa 1 miliar, pintar-pintar kalian lah itu. Sama dia 38 miliar, sama 3 orang hakim ini masing-masing 7 miliar. Udah banyak itu, bisa beli berapa ruko itu, Wak. Ya kan? Nah, setelah diselidiki, dilakukan penyidikan, ya, ternyata, ya, ada kaitannya, ya. Kaitannya apa itu? Mereka ini ternyata selama ini sebelum terjadi penangkapan Marcella Santoso beserta Ari Bakri, ya, mereka menyewa atau meng-hire bos dari para buzzer. Salah satunya direktur dari Jak TV. Ya, direktur dari Jak TV, bekerja samalah mereka. Dibuatlah konten-konten yang menyerang, ya, konten-konten yang menyerang kejaksaan, ya. Dikatakanlah bahwasanya jaksa itu membabi buta, dikatakanlah bahwasanya pekerjaan para penyidik itu tidak ada yang benar, dikatakanlah dicurigai bahwasanya jaksa agung itu hanya cari nama, diungkapkannya lah semuanya bahwasanya jaksa agung punya 5 istri. Pak, kalau bikin hoax itu nggak kayak gitu caranya, bro. 5 istri, main cantik kau sikit. Ternyata diakuinya, ya, dia juga yang mendanai buzzer-buzzer ini untuk mengangkat masalah Indonesia Gelap, RUU TNI, dan juga masalah petisi, kan begitu. Itu adalah dengan maksud dan tujuan untuk menggagalkan penyidikan dan tuntutan, dengan maksud dan untuk membuat opini publik, membuat opini kepada majelis hakim bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik itu adalah tidak benar. Itu saja poinnya. Dan itu telah kami temukan di dalam alat bukti BBE dan bukti yang lain. Fakta-fakta itu ada. Sehingga oleh penyidik ditanyakan apa maksud dan tujuan saudara dalam hal ini Marcella Santoso membuat seperti itu. Dan ini terbukti juga dengan pengakuan para saksi yang saat ini sudah ditingkatkan statusnya menjadi penyidik, sebagai tersangka oleh penyidik. Siapa itu? Yaitu yang pertama tadi saya sebut ada Tian Baglia, Jak TV. Bagaimana perannya? Teman-teman sudah mengekut semua, sudah pernah mendengar semua. Sekarang begini, kutanya dulu sama kalian, ya, ingat ini, ya, apa kepentingannya, ya, membuat konten-konten terkait dengan Indonesia Gelap, dengan revisi Undang-Undang TNI dan juga petisi, kalau tidak ada kaitannya dengan mereka? Ini perlu ditelusuri ini. Memang untuk saat ini, ya, dia ini secara tidak langsung, secara langsung mendanai pembuatan konten. Kan begitu, membiayai pembuatan konten. Berarti kalau sudah ada dana untuk membuat konten, berarti, ya, ada juga dananya untuk membayar aksi-aksi demikian. Untuk apa kepentingannya coba? Apa kepentingannya? Kutanya dulu sama kalian, apa kepentingannya bikin konten-konten seperti itu? Ya, pasti ada kaitannya. Pokoknya kita dorong kepada kejaksaan, ya, tolong usut tuntas. Berarti ini, ya, berarti dia ini, ya, bukan hanya sekedar pendana konten, ya, tapi di baliknya juga ada pasti pendana dari aksi-aksi berikut. Pasti dong, ya, coba bayangkan kalian.
Coba kalau misalnya aku menjadi seorang aku bayar buzzer ya, aku seorang kepala daerah, aku bayar buzzer untuk untuk menaikkan namaku dan juga menjelek-jelekkan pihak lawan. Aku misalnya katakanlah mau jadi anggota dewan atau menjadi kepala daerah, kan begitu. Kalau misalnya ya dia menjelek-jelekkan anggota dewan sana atau menjelek-jelekkan calon kepala daerah sana, ya kan gitu, ada yang bayar, berarti aku juga yang melakukan aksi daripada black campaigns tersebut, kan begitu. Apa mau dia kerja capek-capek, dan itu biar tahu kalian resikonya apa. Resikonya kan ditangkap polisi, resikonya mereka itu melanggar hukum, kan begitu ya. Risikonya pasti ada sebuah konsekuensi oleh karena tindakan pidana mereka, kan begitu. Nah, sama seperti Marcella ini, untuk apa dia bikin konten mengenai petisi, mengenai Indonesia Gelap, dan juga mengenai RUU penolakan revisi Undang-Undang TNI. Berarti dibalik daripada si Marcella Santoso ini ada bohir yang sangat besar. Udah ngerti kan? Jadi Marcella Santoso ini, ingat ya, bukan dia penyumbangnya, tapi dia yang bagikan uang itu. Ya, sebagai donatur utama itu, ya itulah perusahaan-perusahaan itu, dan juga pengusaha-pengusaha korup. Selesai, udah terbuka semua. Sudah terbuka semuanya, kan begitu. Mau bilang apa lagi? Dia minta maaf loh. Dia minta maaf ya. Kepada kejaksaan, kepada pemerintahan, kepada Bapak Prabowo, dia minta maaf ya, dia minta maaf. Kita lanjut videonya. Dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu, dari hati yang paling dalam, saya sampaikan penyesalan dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak, bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi, ataupun dengan pemerintahan, ataupun dengan personal. Karena di dalam chat saya, dan sudah dimasukkan ke dalam PAP, salah satunya terdapat percakapan yang antara saya dan rekan saya sampaikan bahwa ada baiknya juga APH ini seperti Bapak Febri. Dan sebenarnya pendapat pribadi saya juga salut dengan warna penegakan hukum dan semangat penegakan hukum yang begitu tinggi di dalam institusi ini. Itulah pendapat pribadi saya, sehingga saya tidak pernah ada kebencian pribadi dengan institusi ini ataupun pemerintah. Bahwa hingga terdapat konten-konten yang ternyata baru saya ketahui banyak juga di dalam penyidikan ini, saya apapun dan bagaimanapun ceritanya, saya sampaikan permintaan maaf, terutama bagi pihak-pihak yang tersakiti dan terdampak. Bahwa saya tidak bisa melakukan apapun, saya sebagai manusia, saya hanya bisa meminta maaf. Dan saya mendoakan bahwa rasa sakit, rasa ketidaknyamanan yang dialami oleh pihak-pihak terkait dan terdampak akan dipulihkan oleh Tuhan dan akan dibalas dengan berkat dan berkah yang selalu berkelimpahan dan melindungi perjalanan karir Bapak ke depan dan perjalanan pemerintahan Indonesia yang sangat saya cintai ini. Semoga pintu maaf masih bisa terbuka setidaknya bagi saya, dan saya berdoa untuk yang terbaik ke depannya. Bapak-bapak semua, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Panjang kali kayak berita acara. Coba, begitu banyak orang yang rusak otaknya gara-gara kau. Kau biayai konten-konten negatif. Yakin aku, bukan cuma konten ini, aksi-aksinya begitu pun juga ada yang bayar. Udahlah.
Logika lah ya, Indonesia gelap segala macam ya. Pokoknya kita bisa kita bisa nilai ya bahwasanya pemerintahan ini adalah pemerintahan yang baik ya. Ternyata ada orang-orang koruptor, pebisnis nakal, mafia-mafia yang menginginkan supaya bangsa ini hancur lebur, yang menginginkan kekacauan di tengah-tengah bangsa ini supaya apa? Supaya mereka bisa berbuat seperti dulu sebelum zaman Bapak Jokowi dan sebelum zaman Bapak Prabowo. Itu aja intinya ya. Mereka benci dengan yang namanya hilirisasi. Mereka benci dengan yang namanya akuisisi ya terhadap beberapa perusahaan asing. Mereka benci dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan perusahaan mereka, sementara di lain sisi ya itu sangat menguntungkan bagi bangsa ini. Sudah terbaca semuanya sayang, sudah terbaca. Terima kasih, kami jadi tahu ternyata di balik semua aksi selama ini ada yang bayar. FPI gimana, ada yang bayar kemarin? Aksi 212 ada yang bayar? HTI ada yang bayar? Oh ada. Pasti ada, kan begitu. Apakah ini juga ulah daripada pebisnis kotor? Bisa jadi. Ya, apakah ini ulah daripada mafia? Bisa jadi. Ya, ingat petisi Indonesia Gelap, penolakan RUU TNI. Kalau masalah Kejaksaan Agung itu diserang ya, dikatakan 5 istri apa segala macam, oke lah ya, itu menyerang institusi. Tapi ini menyerang bangsa, biar tahu kalian, merusak sekali bangsa ini. Terjadi kerusuhan Surabaya, di Makassar, setelah itu di Bandung, di Cirebon, di Jakarta, di mana-mana. Coba gara-gara orang-orang ini, biar tahu kalian ya. Jadi kita harus minta pertanggungjawaban kepada manusia-manusia ini. Ya, kalau bisa mereka ini semua angkat kaki. Jahat loh, jahat. Bisa bayangkan kalian coba ya. Bayangkan kalian aksi bakar-bakaran anarkis. Ya, coba. Itu memang betul-betul. Enggak, aku gini aja lah. Jujur aja lah aku bilang ya. Secara logika. Ya, aksi zaman sekarang itu beda sama waktu tahun 98. Kalau tahun 98 itu betul-betul aksi yang murni lahir daripada rakyat, murni mementingkan kepentingan rakyat, murni ya, walaupun ada yang mendompleng, ada yang membonceng, kan begitu. Ada yang kepingin jadi kepala negara, Amin Rais. Di mana demo nongol dia, di mana demo nongol dia, di mana demo nongol dia. Sampai sekarang nongol dia di mana-mana walaupun gak ada demo. Itu dia. Jadi kalau yang sekarang ini ku perhatikan itu pure bisnis. Indonesia Gelap, penolakan RUU TNI, setelah itu petisi, ada di belakang ini semuanya. Udah jelas kan? Sedangkan pembuat kontennya aja ada. Berarti pendana untuk aksi tersebut juga ada. Yang jadi pertanyaannya, kenapa undang-undang perampasan aset sampai sekarang ini belum kelihatan demonya? Mana? Coba. Itu perampasan aset ya, undang-undang perampasan aset itu sudah diusulkan Bapak Joko Widodo. Coba lihat mahasiswa, ada yang tertarik? Ada yang tertarik untuk mengangkat masalah RUU rancangan undang-undang perampasan aset? Nggak ada. Karena apa? Nggak ada yang bayar. Oi mahasiswa, ketua-ketua BEM mana? Coba mulut kalian buka dulu mulut kalian itu yang terkunci itu. Banyak kali gaya kalian, ini adalah keinginan rakyat murni, ini adalah niat hati daripada kami. Banyak kan cerita, lapet kalian semua. Kalama, lapet mulut. Banyak kali gaya. Kok bisa marah kok, Bu?
Marahlah kayak gini coba. Ya, udah rusak terlanjur bangsa ini mereka bikin. Minta maaf. Kan begitu. Gampang kali ya. Hukum seberat-beratnya Bapak. Dan bukan hanya dia. Tolong Pak diselidiki. Ya Bapak-Bapak yang ada di kejaksaan. Ya, mulai dari Bapak Jaksa Agung, Direktur Penyidikan, Jampitsus, dan juga para penyidik semuanya. Tolong usut sampai tuntas Pak. Selaraskan semuanya dengan program yang yang ditekankan oleh Bapak Prabowo. Sikat habis Pak. Daripada rusak bangsa ini gara-gara orang ini semuanya. Ya. Jadi udah kelihatan semuanya kan. Petisi tidak murni. Berarti pemakzulan Bapak Gibran Rakabuming Raka berarti ada yang membiayai. Inti dari petisi itu yang nomor 8, pemakzulan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Itu intinya. Kalau bicara tentang kembali ke undang-undang, masalah tenaga kerja asing, masalah IKN, masalah kabinet, itu cuma formalitas. Yang paling digaungkan sama mereka ini, Forum Purnawirawan, itu yang nomor 8, pemakzulan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Lihat ini, untuk konten-kontennya ada yang membiayai. Berarti untuk aksinya ini juga kemungkinan besar diduga ada yang membiayai. Apakah isu ijazah palsu juga ada yang membiayai? Bisa jadi. Bisa jadi, sebentar lagi akan terkuak semuanya. Ya, diduga Roy Suryo menerima sekian, diduga Rismond menerima sekian, diduga Tifa menerima sekian, diduga Egy Sujana menerima sekian, diduga siapa yang ketabrak motor itu lupa. Bukan ketabrak motor, Bung, menabrakkan diri ke motor. Rizal Fadila, Bung. Diduga Rizal Fadila juga menerima sekian. Diduga loh ya. Sekarang ya kalian keluar-keluar sama kayak mahasiswa itu. Nggak ada ini dibayar. Rocky Gerung, mana suaramu Rocky Gerung? Ini adalah murni gerakan mahasiswa. Omong kosong semuanya. Omong kosong. Semuanya itu ada yang mendanai. Banyak kali gaya kalian semuanya. Ya, hati-hati dengan perusak-perusak di bangsa ini. Oke? Itu dulu dari Opung Parapilak. Salam NKRI harga mati. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.